Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniatul Salihah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fonologi. Sebelumnya, apa sih itu fonologi? Nah, fonologi sendiri berasal dari bahasa Yunani fon yang berarti bunyi dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara bahasa, fonologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau ucapan. Sedangkan secara istilah, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Beberapa pengertian fonologi menurut para ahli, diantaranya yaitu Padeta, yaitu fonologi adalah bunyi bahasa yang berfungsi dalam ujaran dan yang dapat membedakan makna yang menjadi objek salah satu disiplin linguistik. Sedangkan menurut Bright dalam Padeta, fonologi menjelaskan bahwa tata bahasa memperhatikan persamaan dan membedakan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Selanjutnya, ilmu-ilmu yang terkait fonologi. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana seluruh bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Jika bunyi ujaran yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan, maka bunyi yang dihasilkan adalah vokal. Sedangkan bunyi vokal yang dihasilkan dari beberapa hal berikut. Yang pertama, posisi bibir, yaitu bentuk bibir ketika mengucapkan suatu bunyi. Yang kedua, tinggi rendahnya lidah, yaitu posisi ujung belakang lidah ketika mengucapkan bunyi. Dan yang terakhir, maju mundurnya lidah, yaitu jarak yang terjadi antara lidah dan alveolum atau lengkung kaki gigi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan diagram vokal yang tersaji di layar. Kita lanjutkan. Jika bunyi ujaran ketika udara keluar dari paru-paru mendapat halangan, maka terjadilah bunyi konsonan. Halangan yang dijumpai bermacam-macam, ada hubungan yang bersifat seluruhnya, dan ada pula yang sebagian, yaitu dengan menggeser atau mengadukan arus suara atau tabel, sehingga menghasilkan konsonan yang bermacam-macam pula. Pembagian fonem konsonan dalam bahasa Indonesia misalnya berikut ini. Konsonan hambat bersuara di labia B, konsonan hambat tak bersuara di labial E, konsonan hambat bersuara di labial M, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah fonetik artikulatoris, yaitu meneliti alat-alat organik yang dipakai untuk menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik organis atau fonetik artikulatoris atau fonetik fisiologis mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu menyelidiki bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai getaran udara. Fonetik akustik menyangkut bunyi bahasa dari sudut bunyi sebagai getaran udara, dari segi bunyi sebagai gejala fisis. Bunyi-bunyi diselidiki frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya oleh alat pembantu seperti oscillograph. Dan terakhir, fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik jenis ini cenderung dimasukkan ke dalam neurologi ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa sebagai fonem, pembeda makna. Apabila kita berujar, lalu arus ujar itu kita potong atas bagian-bagiannya, dan bagian-bagian itu dipotong-potong lagi sampai pada unsur-unsurnya yang terkecil, maka arus ujaran yang terkecil itu disebut bunyi ujaran. Bunyi ujaran dalam tiap bahasa mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran yang dapat membedakan arti ini disebut fonem. Dalam bahasa Indonesia, secara resmi ada 32 buah fonem yang terdiri atas fonem vokal 6 buah, yaitu A, I, U, E, O, E, fonem diftong 3 buah, yaitu O, I, A, I, dan O, U, dan fonem konsonan yang berjumlah 23 buah. Selain fonem dan fonetik, hal yang perlu dipahami dalam berujar adalah intonasi. Intonasi sendiri adalah mengatur tinggi rendah, keras lunak, cepat lambatnya suara dalam berujar, sehingga ujaran dapat dipahami oleh pendengar. Selanjutnya, fonetik artikulatoris membicarakan cara-cara alat ucap untuk membentuk berbagai bunyi bahasa. Dalam hal ini, yang terlebih dahulu untuk dipelajari adalah alat ucap dan bagian-bagiannya. Alat-alat ucap manusia yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa atau fon dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, artikulator. Artikulator ialah alat-alat bicara manusia yang dapat bergerak secara leluasa dan dapat menyentuh bagian-bagian alat ucap lainnya, titik artikulasi, serta dapat membentuk bermacam-macam posisi. Alat bicara semacam ini terletak di bagian bawah atau rahang bawah.
Alat ucap yang dimaksud artikulator seperti bibir bawah, gigi bawah, ujung lidah, depan lidah, tengah lidah, belakang lidah, serta akar lidah. Yang kedua, titik artikulasi ialah alat-alat bicara manusia yang menjadi pusat sentuhan dan bersifat statis. Alat-alat ini terdapat di bagian atas atau rahang atas. Alat-alat ucap yang dimaksud seperti bibir atas, gigi atas, lengkung kaki gigi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, serta anak tekak. Dan yang terakhir, alat-alat lain, yaitu yang dimaksud ialah alat-alat bicara selain artikulator dan titik artikulasi yang dapat menunjang terjadinya bunyi bahasa. Alat ucap yang dimaksud seperti hidung, rongga mulut, pangkal kerongkongan, katup jakun, pita suara, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, paru-paru, sekat rongga dada, saraf diafragma, selaput rongga dada, serta bronkus. Selanjutnya, manfaat fonologi. Nah, ejaan adalah peraturan penggambaran atau pelambangan bunyi ujar suatu bahasa. Karena bunyi ujar ada dua unsur, yaitu segmental dan suprasegmental, ejaan pun menggambarkan atau melambangkan kedua unsur bunyi tersebut. Perlambangan unsur segmental bunyi ujar tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga bagaimana menuliskan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bagaimana memenggal suku kata, bagaimana menulis singkatan, nama orang, lambang-lambang teknis keilmuan, dan sebagainya. Perlambangan unsur suprasegmental bunyi ujar menyangkut bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Perlambangan unsur suprasegmental ini dikenal dengan istilah tanda baca atau punktuasi. Nah, tata cara penulisan bunyi ujar ini biasa memanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama hasil kajian fonemik terhadap bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, hasil kajian fonemik terhadap ejaan suatu bahasa disebut ejaan fonemis. Nah, kalian bisa melihat gambar alat-alat ucap manusia yang terdiri dari 25. Kalian bisa amati dan pahami sendiri ya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.